Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah Jamatul Masjid Al-Balad rahimani wa rahmakumullah, yang semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat, inayah, hidayah, serta kemudahan dalam beragama. Juga nanti di akhirat kita selalu berdoa, Allahumma yassirna hisaban yassira. Ya Allah, jika kita harus dihisab, maka hisabnya dengan hisab yang ringan. Karena sungguh perjalanan di akhirat kelak sangat berat, yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, dalil-dalil yang ada telah membuktikan betapa beratnya siksaan di akhirat. Ya, la yamutu wa la yahya wa la yahya wa la yamut. Orang-orang yang masuk neraka tidak hidup, tidak mati. Kondisi yang tidak hidup artinya kalau hidup pun dengan kesengsaraan. Dia berharap mati, tapi tidak pernah Allah matikan. Karena kematian itu sendiri telah mati. Ya, dalam satu hadis, kematian itu berbentuk domba, lalu disembelih di hadapan penduduk jannah dan penduduk neraka. Maka menjeritlah ahli neraka dan berbahagialah penduduk ahli jannah, karena dia tidak akan mati. Dia tahu Rabbnya telah memberi kekekalan. Dan menjeritlah ahli neraka karena siksaan apapun dia tidak akan pernah mati. Kulit yang dibakar diganti, ya, tulang yang hancur diganti lagi, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu selagi kita ada harapan untuk berjuang, ya, kebaikan hidup di dunia dan akhirat, maka berjuanglah. Salah satu perjuangan kita adalah menggali Al-Quran dengan tafsirnya, dan para ulama menjelaskan tafsir tersebut dan mengamalkannya. Dan juga sunnah Nabiullah Muhammad SAW dengan syarah dan membaca bagaimana ulama menjelaskannya dan mengamalkannya. Juga di antara kedua itu ada ilmu yang para sabiqun al-awwalun mempelajarinya seperti mempelajari ayat, ya, dalam surat, yaitu sirah nabawiyah atau al-maghazi, peperangan Nabi dan lain-lain. Ulama lain menyatakan ilmu itu mengandung manfaat dunia dan akhirat. Setelah kita baca kitab ini, kitab yang insya Allah penuh berkah, dari penyusunnya seorang Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat sendiri, ya,
Di dalamnya tertera Quran, hadis, dan hadis dijelaskan di sini ya di kitabnya, yaitu disertai penjelasan riwayat yang sahih dan yang lemah. Artinya lemah bukan lemah sekali, yang masih bisa diangkat untuk penunjang, penguat hadis hasan atau hadis yang lainnya. Ya. Dan manfaatnya kita telah membacanya, kajian ini sudah sampai yang nomor 140 kalau tidak salah. Silakan kalau mau melihat secara berurutan atau murojaah dari yang pertama. Kita sudah sampai halaman 424 ya. Sebagian saya sudah bacakan di kajian hari Jumat. Dan kita akan lanjutkan sedikit ya, 424 di mana Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qaidatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Bagi orang mukmin biasa ya, berzikir ba'da salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Andaikan dia hubungkan dengan ayat Allah, pasti dia mengagumi ucapan itu, bukan sekedar mengalir dari lisannya. Misalkan dia membaca tadi imam kita, sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah ya. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan ya, sucikan Rabbmu. Subhanallah, sabbihisma rabbikal a'la, Rabbmu yang maha tinggi. Yang disebut tinggi sudah tidak perlu dipikirkan, itu maklum kata-kata itu. Tinggi itu bukan di mana-mana, tinggi di atas. Tidak ada yang lebih lagi dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la ya. Jadi kalau kita zikir subhanallah, 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 Allah bersih dari persangkaan ya hambanya. Di sini wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, tadi subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi ya, amma yusyrikun, dari ya apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ayat ini agung sekali ya. Kita akan baca sedikit, saya sudah bacakan di video yang lalu, di mana ada seorang panjang tafsirnya di Ibnu Katsir ya, dijelaskan di situ. Ada seorang Yahudi panjang ya, dalam Imam Bukhari mengatakan sehubungan ya dengan makna firman-Nya, dan mereka tidak mengagungkan Allah ya, wa ma qadarullah haqqa qadri ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya ya, bahwa telah menceritakan kepada kami Adam, ini Adam perawi ya, bukan Nabi Adam, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa pernah datang seorang pendeta Yahudi kepada Rasulullah SAW lalu berkata, lihat pendeta Yahudi tidak ada adabnya, hai Muhammad, ya namanya juga Yahudi. Ini Bukhari jadi sahih. Hai Muhammad, sungguhnya kami menjumpai bahwa Allah SWT menjadikan langit pada satu jari tangan dan bumi pada satu jari tangan lainnya, dan pepohonan pada satu jari tangan, dan air serta manusia pada satu jari tangan, sedangkan makhluk lainnya pada satu jari tangan. Lalu Allah berfirman ya, aku adalah raja. Maka Rasulullah SAW tertawa sehingga gigi serinya beliau kelihatan.
karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya, yaitu wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, surat Az-Zumar ayat 67. Ya, begitu. Ya, hadis ini hadis agung. Ya. Walaupun berasal dari pertanyaan seorang Yahudi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu qaul, fi'al, takrir. Qaul ucapan Rasulullah, fi'lun pekerjaannya itu hadis. Misalkan Rasulullah membelah batu itu hadis yang berupa perbuatan. Atau Rasulullah salat tarawih lalu berhenti salat sendiri, itu perbuatan. Qaul biasa banyak, innamal a'malu binniyat dan lain-lain. Takrir, penetapan. Penetapan bisa berbuat, orang berbuat, Rasulullah tetapkan, misalkan sahabat. Ya, Rasulullah pernah juga tertawa di saat salah seorang pemimpin komandan perang, yaitu Sa'ad kalau tidak salah, Sa'ad bin Abu Waqqas, nanti kita koreksi kalau salah. Salat ya, dalam peperangan junub. Ya. Lalu dia keadaan dingin, lalu dia mimpin sholat, ya, dengan tayamum. Makmum pada nggak mau, tapi akhirnya sholat. Lalu diadukan ke Rasul. Wahai fulan, Saat ya kemungkinan ini namanya. Kenapa engkau mimpin sholat dalam keadaan junub? Lalu Saat nyatakan, ya, jangan kau membunuh diri kamu. Maksud ayat yang artinya seperti itu, ya. Ya itu jangan, kalau aku mandi ya Rasul, aku mati, aku sakit, ya itu dingin sekali. Rasulullah tertawa. Ya, kondisi ini ya, yang membuat sahabat bahagia. Artinya walaupun nggak bilang, oh ya kamu benar, nggak, tertawanya sudah cukup menandakan kebolehannya saat melakukan itu. Nah, ini juga mendengar berita dari Yahudi, Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi serinya. Berarti ketawanya benar-benar tertawa. Artinya hadis ini sahih. Dan nyatanya Imam Bukhari menyampaikannya. Imam Bukhari, imam ahlul hadis, bukan musyaddid, bukan orang yang sangat keras, tapi pertengahan, ya, tapi sangat teliti, ya, dalam meriwayatkan. Ya, beliau rahimahullah memilah-milih dari ribuan hadis sahih, jadi masuklah ke situ. Cuman 7.600 sekian diulang-ulang. Kalau tidak diulang mungkin ada 4.000 saja. Nah, ini periwayatan yang agung. Ada di kitab Tauhid. Ada berserakan di mana-mana. Hendaklah seorang mengagungkan Allah Rabbul Alamin, Rabbnya, dengan sesuai. Ya, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau langit dan bumi di genggamannya, kok bisa seorang bilang Allah miskin seperti Yahudi? Ya, ya begitu. Allah nyatakan, ya Allah kaya, kamu yang antumul fuqara, kamu yang miskin. Allah pelit katanya. Aneh ini Yahudi. Dan sekarang banyak Yahudi yang meniru seperti itu. Bercanda tentang Allah. Dia nggak tahu kekuasaan Allah. Allah bisa menghancurkan, melumatkan alam semesta yang mereka sedang selidiki, nggak selesai sampai sekarang. Ujungnya alam semesta di mana? Kalau kita udah selesai, ujungnya alam semesta yaitu langit ketujuh. Itu pun kalau itu disebut alam semesta, mungkin yang mereka selidiki masih langit pertama yang kita lihat. Yang kita tidak lihat lebih dahsyat lagi. Tidak ada sejengkal atau seperempat dari jariku, kata Rasulullah, maknanya, kecuali ada malaikat sedang sujud, sedang ruku.
Bagaimana kalau itu ditampakkan pada kita sekarang? Rasulullah melihat itu. Jika engkau melihat apa yang aku lihat, niscaya engkau akan menangis banyak dan tertawa sedikit sekali. Rasulullah melihat itu. Ya, tidak ada sejarak 4 jari atau sejengkal 4 jari, kecuali ada malaikat. Dan nanti kita lihat sedikit tentang dunia malaikat. Kalau makhluknya saja seperti itu, bagaimana Rabbnya? Rabbul Alamin. Malaikat yang besar-besar itu kalau dengar nama Allah gemeteran. Kalau ayat turun gemeteran. Ya, mereka sibuk. Rabb kita sedang bicara apa? Ya, tapi manusia kecil, ya, tengil, degil. Ya, sudah kecil, tengil, lagaknya kayak berkuasa di muka bumi. Degil, bodoh. Ya. Zaliman jahula kalau bahasa Quran itu. Zalim, sombong. Zalim pada Allah, inna syirka la zulmun azim. Mereka mensekutukan Allah, padahal kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya. Dan ada dalam hadis qudsi yang panjang, saya singkat, yaitu dari Abu Dzar, ya. Rasulullah, Allah berfirman, artinya hadits qudsi. Hadits qudsi ada dua, ada yang menamakan hadits qudsi, sebagian ulama tidak senang, tapi ada hadits ilahi. Ya. Menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Rasulullah mengharamkan dirinya agar tidak zalim. Ya, wajaltu bainakum muharraman fala tazalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, az-zalimu zulumati fil akhirat fil yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan, ya, nanti di akhirat. Hati-hati. Dan manusia banyak yang zalim. Zalim pada Allah dengan syirik, zalim kepada Rasulullah dengan bid'ah, zalim pada para sahabat, tidak menghargai sahabat, ya, zalim kepada para ulama, zalim pada orang tua, zalim pada dirinya, zalim pada keluarga, anak istri, zalim pada saudara, ya, zalim kepada rekan kerja dan lain-lain, rekan profesi. Zalim kepada bosnya mungkin, zalim kepada tetangganya. Kalau kezaliman itu berupa bau, maka gak ada yang berani dekat dengan kita. Begitu baunya kita. Ya, dosa-dosa kalau beraroma, kamu gak akan duduk dengan saya. Begitu ulama menjelaskan. Makanya hati-hati. Salah satu kezalimannya ya ini. Tidak memahami, tidak memposisikan Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala kepada posisinya sebagai Rabb. Menyembah Allah menyembah gunung. Menyembah Allah minta pada dukun. Menyembah Allah menyerahkan sesajen. Untuk siapa sesajen? Pertanyaan. Padahal dalam hadis lain, hadis yang sama, ya, aku, ya, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Allah Maha tahu siapa-siapa yang lapar. Nanti di bulan puasa juga Allah Maha tahu siang yang lapar siapa, siang yang kenyang siapa. Ya ibadi, kullukum ja'iun, ya, ilaman at'amtuh, ya. Hai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Kita makan diberi Allah, bukan karena hasil usaha kita kerja keras, bukan. Kenapa? Boleh antum kerja keras, boleh gaji kita miliar sehari, begitu mau makan usus sakit, ya, asam lambung, mulut sariawan, ya, 2 ini aja selesai, nggak bisa makan. Hatta kekayaan kita 1 miliar sehari. Karena Allah kasih makan, ususnya diperbaiki untuk makan. Ya, kesariawannya hilang atau sakit giginya hilang. Betapa agungnya orang kadang-kadang makan aja nggak berpikir, ya,
nggak berdoa, nggak berterima kasih pada Allah. Padahal Allah yang menyatakan dalam hadis qudsi, ya. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kalian. Allah yang nyuruh, ya. Fasta imuni, ya. Ata imkum. Jelas ayat hadis ini, minta makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan. Seluruh makhluk diberi makan. Yang makan, ya. Batu makan nggak? Allah, nggak ada beritanya batu makan. Pepohonan makan. Nah, yang begini dikasih makan sama seseorang, ya, siapa yang dikasih makan? Allah. Pasti jinnya, korinnya, sesembahannya. Na'udzubillah. Hati-hati. Setiap Jumat Kliwon kasih sesajen di pojok ini, pojok itu, dan lain-lain. Di pohon ini, pohon itu, di gunung ini, gunung itu. Ya, dan sekarang masih banyak itu. Itu kena ayatnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka orang-orang yang menyembah Allah tapi masih memberi sesajen, tidak, ya, mendudukan pengagungan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, semestinya. Lanjut, seandainya orang-orang mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu dengan pengagungan yang semestinya, maka mereka tidak akan menyelisihi Allah Jalla Jalaluhu. Namun ternyata mereka melupakannya dan melalaikannya. Oleh karenanya kelalaian mereka ini akan mengantarkan mereka menuju bencana yang besar di dunia dan akhirat. Ya. Karena menganggap Allah tidak ada, Allah tidak berkuasa, karena aku tidak lihat Allah, Allah nggak ada. Gitu. Betapa banyak yang dia tidak lihat. Apakah dia pernah melihat listrik yang mengalir, partikel dan lain-lain? Apakah tidak ada? Profesor, dokter, sains, saya udah lihat tuh perjalanannya dari mesin dan lain-lain. Apakah semua melihat seperti profesor ini melihat elektrik berjalan? Pasti enggak. Loh, kita suruh beriman sama profesor ini. Kok kita susah banget beriman pada Rasulullah SAW yang menjelaskan keagungan Allah, kekuasaannya. Kalau benda-benda besar itu di genggamannya, pasti banyak orang mikir, nggak mungkin. Inilah ketidakadilan. Sok-sok intelektual, tapi kebodohannya, ya, murakkab, bertingkat, double bodohnya, bodoh dan sombong. Wahyu adalah risalah dari Rabb semesta alam. Berikut ini adalah pembahasan bahwa sejarah dari kisah Nabi Muhammad SAW dari awal hingga akhirnya seluruhnya adalah wahyu. Nah, ini kalimat ini bagus sekali, ya, hendaklah kita amalkan atau kita resapi, simpan dalam benak hati kita. Jangan main-main. Wahyu adalah risalah dari Rabb semesta alam. Berikut ini adalah pembahasan bahwa sejarah dari kisah Nabi Muhammad SAW dari awal hingga akhirnya seluruhnya adalah wahyu Allah, ya, Jalaluhu. Begitu. Artinya kita mempelajari sirah, mempelajari proses wahyu. Iman kita digiring agar kita paham. Ya, makin kenal kita makin cinta, makin sayang. Tidak kenal maka tidak sayang, tidak cinta pada Rasulullah. Karena ada seorang ibu Ummu Aiman kalau nggak salah nangis. Abu Bakar datang, Umar datang karena beliau sering dikunjungi Rasul. Ya. Wahai ibu, kenapa engkau nangis? Ya, semua makhluk meninggal maksudnya. Aku tidak nangis karena Rasulullah wafat. Semua kita wafat. Dia tahu itu. Tapi yang aku tangisi wahyu yang dari langit tidak turun lagi. Ini kunci dari seorang ibu. Bahwa jika ada orang sampai sekarang masih dapat wangsit, wahyu dan lain-lain, pendusta, kadzab, dajjal, pembohong. Nggak boleh itu. Saya masih dapat wahyu. Ya. Nabi Muhammad datang. Ya. Nah, ini nggak benar.
datang bilang saya udah nggak harus sholat lagi karena sudah menyatu wahdatul wujud, bersatu dengan Rob, mana mungkin saya menyembah saya. Nah ini rusak kalau udah gini, dan banyak ini ada sampai sekarang masih ada ajaran ya Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya, beda. Arabi min Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi ulama pakai alif lam. Kalau Ibnul Arabi sufi wahdatul wujud, pantesan penyatuan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah telah jelaskan Allah nggak bersatu dengan makhluknya. Nanti ya Allah, akulah raja. Nanti ditanya mana yang mengaku-ngaku raja. Ya, semua alam semesta di tangannya, di genggamannya, bahkan di jari-jari yang kita telah baca tadi. Dan Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 34. Ini ayat Al-Quran menjelaskan tentang posisi Rasulullah SAW. Ya, kalau antum buka Taisir, silahkan dibaca nanti di rumah atau di sini, silahkan boleh buka ya, tadabbur ayat surat An-Najm surat 53 ayat 3 ya. Di sini jelaskan, Ustaz menjelaskan di tafsirnya Taisir ya. Secara umum ayat ini menjadi sebuah paragraf yang menjelaskan proses turunnya wahyu kepada Nabi. Ya. Apakah wahyu tersebut turun di bumi dengan datangnya Jibril, atau apakah wahyu tersebut di langit kemudian Nabi diangkat ke langit agar langsung mendengar wahyu dari Allah? Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana metode turunnya wahyu kepada Nabi, yaitu dengan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nanti di halaman-halaman selanjutnya ada beberapa macam wahyu, 1, 2, 3, 4, ya 5, 6. Ya, lengkap kitab ini, bagus. Begitu. Dan wahyu ini semua yang keluar dari Nabi adalah wahyu atau semisalnya. Ya, dalam satu hadis secara ringkas ya diturunkan pada wahyu yaitu Al-Quran dan semisalnya itu hadis, sunnah. Itu harus diimani seperti mengimani Al-Quran, mengimani hadis seperti mengimani Quran, ya, karena itu juga wahyu, ya. Bahkan ada penetapan sendiri, ya. Kita menyimpang sedikit. Dahulu, ya, kuntu, ya, a'tubu kulla syai', ya, asma'uhu minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat menyatakan, ya, bahwa aku dulu menulis semua yang aku dengar, ya. Ini Abdullah bin Amr bin As begitu. Dia dulu mencatat. Abu Hurairah tidak mencatat, mendengar menghafal. Lalu didoakan, bahkan didoakan oleh Rasulullah tentang hafalannya. Sejak itu nggak pernah lupa. Kalau Abdullah bin Amr al-As, dia mencatat, ya. Sahabat lain memperingatinya, ya. Fantahani Quraisyun wa qalu ataktubu kulli syai' tasmahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallama fi ghaib wa rida amsaktu anil kitab, ya. Sahabat orang Quraisy pada bicara, orang-orang Quraisy yang pun menegurku dan mengatakan, apakah kamu menulis seluruhnya yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Sedangkan dia adalah manusia yang terkadang marah, ya, sambil marah, dan ridha, kadang-kadang ridha. Setelah ditegur itu dia berhenti menulisnya. Ini sedang menyatakan bahwa, ya,
hadis adalah sama dengan Al-Quran yang sedang kita pelajari ini, turunnya. Ya, berhenti menulis karena ditegur. Ini sifat orang baik. Ya, dia harus menunggu keputusan dari Rasulullah. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah, maka beliau berisyarat ya dengan jarinya ke mulutnya, begitu. Ya. Fazakartu lidzalika ya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'auma bi as ya bi as boihi ila fami lafi ya. Begitu. Rasulullah memberi isyarat ya. Lalu perintah, ini ya, ada hadis perintah. Ya, uktub falazina fi biyadi ma yahruju minhu illa haqq. Tulis, ya tulis nggak apa-apa. Ya, tidaklah ya, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya atau di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ya, tenanglah ya Abdullah bin Amr. Ya. Ini riwayat Abdullah bin Amr dan sahih isnadnya ya begitu. Dikeluarkan Abu Daud, Ahmad begitu dan lain-lain ya, hadis sahih. Inilah wahyu semua. Sampai amalan-amalan sunnah yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana puasa Ramadan yang akan kita hadapi nanti, insyaallah ya, panjang umur, sehat, ya masih hidup, ya, berasal dari wahyu. Puasa hari Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan adalah wahyu. Jangan meremehkan. Kalau nggak mengerjakan karena nggak mampu nggak apa-apa. Tapi tidak boleh mengeledek, menghina dan lain-lain. Orang yang puasa terus, ya kecuali puasa dahri. Ada seorang puasa setahun penuh dipanggil sama Rasulullah. Jangan kau puasa seperti itu. Ada hadis lain orang yang puasa setiap tahun seperti tidak puasa. Karena apa? Melanggar perintah Rasulullah SAW. Ya, boleh kamu sebulan 3 kali ya. Ayam lebih, boleh kamu Senin Kamis. Aku masih sanggup. Oh, kalau gitu kamu puasa Daud saja, yaitu puasa hari ini, besok tidak. Kalau sudah puasa Daud sudah nggak usah puasa ya Senin Kamis dan lain-lain karena akan bentrok itu. Itu ya pendapat yang benar yang saya pegang juga. Ya. 3 hari dalam sebulan ada wahyu. Hanya saja wahyu mengatakan ini fardu, ini sunnah dan seterusnya. Yang menyatakan ayabul bid itu semua dari wahyu, cuman wahyu akan menjelaskan merinci lagi. Ramadan dari wahyu, hukumnya apa? Wajib. Senin Kamis dari wahyu, ya walaupun nggak ada di Quran, tapi ada di hadis. Hadis yang sahih hasan dipakai, ini wahyu. Hukumnya apa? Sunnah dan seterusnya. Begitu. Semua sendi kehidupan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga apa saja yang dipilih oleh Rasulullah SAW apabila hal itu menyelisih apa yang dikehendaki Allah Jalla Jalaluhu, maka wahyu turun untuk menjelaskan maksud dari kehendak Allah Jalla Jalaluhu yang sebenarnya. Ya. Semua bertujuan agar seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW dari awal kehidupan hingga akhir hayat beliau yang menjadi suri tauladan dan panutan bagi kaum muslimin ya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Tujuannya agar kita bercermin, kita punya pedoman hidup. Betapa bahagianya orang Islam. Mungkin mereka belum punya pemimpin di dunia, tapi dia punya uswatun hasanah. Ya. Kalau di zaman Abu Bakar, Khalifah Rasulullah wafat, mereka masih melihat tokoh yang paling sangat mengikut keadaan Rasul dari segala sisi, kebaikannya, ibadahnya, akhlaknya, beraninya dan lain-lain. Siapa bilang Abu Bakar penakut? Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat, padahal Umar masih ragu. Apakah engkau akan memerangi mereka? Ya. Begitu.
Ini kehebatan Abu Bakar. Setelah itu Umar. Siapa yang tidak kenal Umar? Pada saat jahiliyah disegani, pada saat kenal Allah dan Rasulnya, ya, beriman pada Allah kemudian pada Rasulnya, lebih berani lagi. Baru masuk asal Islam aja dia minta diumumkan keislamannya. Orang lain menyembunyikan, ya, aku ingin mencari siapa yang bisa mengumumkan. Kalau dia ngomong semua satu kota Mekah ini dengar. Fulan bin Fulan, dia datangi rumahnya, aku telah Islam. Nah itulah, itu yang meniru Rasulullah jejaknya. Seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW dari awal kehidupan hingga akhir hayat beliau menjadi suri teladan dan panutan bagi kaum muslimin, ya. Begitu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, ya, dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, ya. Suratul Ahzab surat 33 ayat 21. Ya. Silakan juga lihat tafsirnya, ya. Alhamdulillah Ustadz sudah mentafsirkan di tafsirnya yaitu At-Taisir, ya. Di sini dijelaskan secara lughah, cara bahasa, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Di situ ada laqad kana. Pertama al-qasam al-muqaddar, ya, ini secara bahasa, ya. Al-qasam al-muqaddar berupa wallahi menjadi wallah, ya. Wallah laqad kana, ya. Ini secara bahasa, nggak apa-apa. Artinya Allah bersumpah benar-benar, ya, intinya, ya. Yang kedua itu yang terdiri dari lam taukid. Kalau paham bahasa Arab sedikit ada lam qad. Lam taukid, qad itu taukid. Artinya benar-benar, ya. Ustadz merinci secara bahasa. Maka terjemahan yang baik bukan sekedar sesungguhnya. Kalau sesungguhnya itu bisa qad, laqa, la atau nun nanti. Itu sumpah semua, taukid semua untuk menguatkan. Kalau ini Allah seakan-akan berfirman, demi Allah, sungguh benar-benar. Ya, demi Allah, sungguh benar-benar. Begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ya, ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Hendaklah orang-orang Islam yang sok modern, ya, bercermin dirinya. Kalau Rabbnya yang menciptakan bersumpah, ya. Sebenarnya Allah nggak perlu bersumpah. Allah selalu benar. Firman-Nya selalu kita harus imani. Tapi ada di antara hambanya yang degil tadi, nggak mempercayainya, ragu, ya. Begitu. Maka Allah bersumpah. Demi Allah, ya, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, ya. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, ya, teladan yang baik bagimu, bagi kita semua, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Begitu. Menyebut Allah nanti dirinci lagi, kan? Bukan Allah, itu perlu dalil. Orang yang menyebut Allah itu perlu dalil. Menyebut Allah, zikrullah bisa nanti dijelaskan. Masalah sholat, zikrullah, salat, ya, lizikir. Aqim salat lizikir. Al-Quran, azikir. Nama Quran salah satunya azikir. Zikir ba'da salat, zikir. Ya, nanti ada penjelasannya, tapi kita jelaskan saja. Talabul ilmi menyebut Allah, Quran, hadis, fikih, halal, haram itu zikir. Zikrullah, majlis zikir. Majlis zikir bukan zikir bersama dipimpin oleh seorang bawa tasbih besar-besar. Subhanallah. Itu perlu dalil yang itu. Nah, ya, pada sahabat
mengkritisinya. Ya begitu. Kita masuk pada kita masih bahas ini bahwa ini adalah sebenarnya ini adalah uswatun hasanah dalam asbabun nuzul tentang mencela orang-orang munafik dalam perang. Ya, dalam peperangan mereka ya tidak ikut atau ikut pun malas. Ya, sifat munafik seperti itu. Lalu dibongkar oleh Allah. Ya, orang-orang munafik menanyakan berita tentang kalian, orang-orang beriman. Kalau menang mereka bahagia, ya kalau menang mereka sedih, kalau kalah mereka bahagia. Itu sifat orang munafik. Ya, begitu. Tapi dijelaskan ayat ini untuk umum, walaupun sebabnya tentang ya perilaku Rasulullah di dalam peperangan itu. Ya, karena ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Walaupun sebabnya tentang penjelasan seorang beriman harus ikut Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Ya, sebabnya peperangan. Ya, kalau orang kafir nggak mau tuh, munafik nggak mengikut Rasulullah dalam berperang. Dia menanti-nanti. Kalau bisa nggak hadir ya nggak hadir. Kalau hadir pun mereka duduk-duduk, malas, ya. Bahkan mungkin menikung, membunuh sahabat dari belakang, memberi informasi kekuatan Muslim di sini, serang di bagian sini, begitu. Ya, walaupun sebabnya itu, tapi ini jatuh kepada ya keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Artinya keumuman lafal ya sampai sekarang berlaku sampai hari kiamat. Ya, ala ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Umum sudah, walaqad kana lakum, untuk kita semua ini dan nanti anak cucu kita. Ya, fi Rasulillah uswatun hasanah, begitu membaca Quran. Ya, dengan tafsir agar posisi Quran itu benar-benar sesuai dengan apa yang Rasulullah ya ajarkan. Gitu. Lalu kita lanjutkan macam-macam wahyu. Ya, wahyu itu macam-macam, banyak macamnya maksudnya. Ada beberapa. Ya. Sebelum mengetahui tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, ada baiknya jika mengetahui tentang macam-macam wahyu yang turun kepada beliau SAW. Hal ini karena wahyu turun tidak dalam satu macam, namun dengan cara yang beragam. Di sini Ustaz telah mengumpulkan sekitar ada 6. Ya, 6 cara wahyu itu turun pada Nabi Muhammad SAW. Pertama, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Itulah permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, awalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ru'ya as-salihatu fi naum, wa kana la yara ru'ya illa ya ja'at mithla falakis subh. Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar ketika beliau tidur. Setiap kali beliau bermimpi, beliau melihat seperti fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari 6299. Ya, mimpi. Tapi mimpi Rasulullah benar. Ya, gitu. Di sini nggak ada contoh-contohnya. Ya, seorang bisa mungkin nanti ya buku ini akan menjelaskan hadis apa wahyu-wahyu yang ya berdasarkan mimpi gitu. Dan 2 bisikan yang disampaikan kepada malaikat ke hati Rasulullah SAW. Jadi ada bisikan, ya bisikan malaikat ke hati Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi rawa'i anna nafsan lan tamuta hatta
tastakmilu mila ajalaha wa tastau'iba rizqaha fattaqullah wa ajmilu fi talabi wala yahmilanna ahadukum ya istibta'a rizqi. Ya. Sesungguhnya Roh Kudus yaitu malaikat Jibril meniupkan ke dalam hati, kalbuku, ya, mimpi yang ini yang kedua, meniupkan ke dalam kalbuku. Tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah menyempurnakan ajal dan rezekinya. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya, begitu. Fa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'atihi. Karena sungguhnya apa yang di sisi Allah Jalla Jalaluhu tidak akan bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Hadis riwayat Hakim ya dalam Al-Mustadrak 2181 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ya, ini hadis agung di mana Rasulullah mendapatkan wahyu melalui Jibril, bisikan Jibril ke hati Rasulullah SAW. Ingat sejarah sebelumnya, ini penting, sejarah itu bernyambung. Bahwa Rasulullah itu sudah dibersihkan hatinya, sudah dibelah, dibedah. Ya, kita ingat itu. Di mana Rasulullah dibedah, dibersihkan, ya, agar mudah menerima kebenaran, agar tidak ada terbetik untuk maksiat. 2 kali saja Rasulullah ingin berbuat seperti kaum jahiliyah muda berbuat, yaitu ingin mendengar acara pernikahan seorang Quraisy, ya, tapi Rasulullah tertidur lagi, ya, begitu. Kalau terbetik saja dijaga, apalagi yang lainnya, lebih dari itu pasti Allah jaga, ya. Roh Kudus datang, yaitu Jibril meniupkan ke dalam kalbuku. Tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah menyempurnakan ajal dan rezekinya. Ya, begitu. Jadi ana nafsan lan tamuta hatta tastakmilal ajalaha. Begitu. Orang nggak akan mati kalau rezekinya belum sepenuhnya yang telah ditakdirkan. Ya, belum dia dapatkan. Hatta, mungkin kisah-kisah ini banyak. Seorang pengen sekali es krim, lalu habis makan es krim meninggal. Ya, itu berarti rezeki terakhir itu dia makan es krim. Ada seorang ustadz kondang makan gudeg dan ini macam-macam. Ya, kalau dia belum dapatkan itu takdirnya, dia meninggal setelah makan kebuli misalkan. Ada aja undangannya, tapi nggak dikasih tahu kan. Ya, kamu matinya nanti makan kebuli. Dia hindarilah kebuli. Ya, sama seperti Yahudi, dia tahu dari hadis Nabi bahwa nanti Yahudi akan dibunuh walaupun ngumpet ke batu, ke bangunan, ke pohon, kecuali pohon gorkot. Maka dia tahu itu hadis itu benar, maka dia tanam tuh di sana Israel, ya, pohon gorkot, pohon yang akan diem saja kalau ada Yahudi, satu-satunya pohon, satu-satunya benda. Kalau batu bilang, wahai kaum muslimin, ini Yahudi di belakang, bunuhlah. Ya, kalau kita nggak dikasih tahu makanan terakhir kita apa, macam-macam kan. Yang hobinya seblak, mungkin bahwa ada habis makan seblak, keselak, meninggal, bisa aja kan. Bukan nyumpahin orang yang senang makan seblak. Ini contoh saja, bisa benar-benar meninggalnya karena makanan itu, ya, atau karena lain. Dia sudah waktunya meninggal, makan terakhirnya itu menjadi penutup, ya, itu benar-benar penutup. Kalau makan kan ada opening, ya, ada dessert penutup, ya. Kalau ini benar-benar penutup, ya, begitu. Dan yang penting adalah, ya, fattaqullah, takutlah kita kepada Allah, wajmilu fi talabi wala yahmilanna ahadukum, ya, istibta'ah. Ya, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik, yang halal maksudnya.
Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencarinya dengan cara bermaksiat pada Allah. Ada orang doa, sudah berusaha, padahal rezeki itu sudah menghampirinya mungkin 1 senti atau 1 jengkal lagi dari dirinya, tapi dia nggak sabar. Akhirnya dia menyeleweng, korupsi, berbohong, zalim. Nah ini, ya kalau sudah itu diserahkan sendiri. Ya kadang-kala ketangkap, kadang-kala tidak, kadang-kala diadili di dunia, diadili di akhirat. Ya. Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencarinya dengan cara yang bermaksiat. Artinya maksiat berhubungan dengan rezeki, korupsi, ya dan lain-lain. Karena sungguhnya apa yang di sisi Allah Jalla Jalaluhu tidak akan bisa diraih kecuali dengan mentaatinya. Tetap konsisten. Misalkan jujur, miskin, ya sudah biarin aja. Yang penting berkah. Daripada korupsi dan ketangkap atau menipu, ngoplos barang yang asli dengan yang palsu, ya hati-hati. Itu udah nggak berkah itu. Walaupun banyak miliaran, tapi nggak berkah. Itu. Ya, kita lanjut. Ketiga, itu satu. Pertama, mimpi. Ru'yatul shadiqah, mimpi yang benar. Kedua, ya bisikan, ya nafasa itu bisikan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Ketiga, malaikat datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud manusia dan berbicara dengan beliau SAW hingga memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat. Untuk kejadian ini terkadang para sahabat pun juga melihat malaikat. Hal ini seperti yang terjadi pada hadis Jibril yang sangat populer. Hadis niat Jibril seperti manusia, ya manusia yang nggak dikenal oleh sahabat. Biasanya orang-orang Arab paham, ini orang kok nggak dikenal, tapi rambutnya bersih, pakaiannya nggak tampak perjalanan jauh, tapi kok nggak ada yang kenal. Nah ini. Atau sahabat Dihya Al-Kalbi. Ya, kalau Jibril mau nyaru manusia biasanya seperti itu. Kesaksian istri Rasulullah. Aku melihat Rasul sedang bicara dengan salah seorang sahabat mirip Dihya Al-Kalbi, tapi bukan. Ya ganteng dan lain-lain, dan dia jadi utusan ke Heraklius. Ya makanya kalau punya utusan yang bagus, ambasador atau para utusan biasa gitu, ganteng fisiknya, fasih bahasanya, sopan akhlaknya, ya begitu. Itu utusan, jangan utusan yang ya, pas-pasan. Dan orang melihat belum ketemu aja dong ini utusan. Sampai ada seorang sahabat, seorang ulama dalam khalifah Abbasiyah kalau nggak salah, ngutus utusan seorang ulama ya ke suatu kerajaan Persia atau Romawi. Begitu datang mereka kagum. Ya, sampai dibilang, kalau kami melihat kamu jadikan raja kamu. Ya dia tulis, ini kasih ke raja kamu, ke pemimpin kamu, khalifah. Khalifah baca, kamu tahu apa yang Raja Romawi tulis? Enggak. Dia bilang, kamu sebetulnya pantasnya jadi raja bukan jadi utusan. Ketawaduan ulama ini ulama benar, ahli hadis. Ketawaduannya dibilang, ya, itu cuma ingin mengadu domba antara engkau wahai khalifah dengan aku. Sampai berita itu ke Roma, ke raja itu. Raja itu ngamuk. Saya memujinya jujur. Kalau di kalangan kita dia hidup, kita jadikan raja dia. Ya, balikin. Enggak, dia jujur itu. Ulama ini bilang lagi, saya yakin ya raja ini, kaisar ini ngomong seperti itu karena dia belum melihat tuan khalifah. Ketawa, senyumlah khalifah. Ya kadang-kala ada intrik-intrik mengadu domba agar utusan perang ribut. Ya, tapi ini dua-duanya ulama. Ya, saya yakin dia berucap ke Kaisar Romawi ini mengucap seperti itu karena dia belum berjumpa Tuhan. Ya, maka selamatlah. Itu utusan. Jibril itu utusan, Rasulullah utusan.
Jibril itu malaikat Ruhul Kudus paling utama, malaikat pemimpin. Rasulullah ya manusia yang paling baik begitu. Ya. Keempat, wahyu turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk suara yang keras seperti rantai yang digesekkan di batu. Turunnya wahyu dalam bentuk ini merupakan kondisi yang paling berat dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, gemericing rantai yang ditarik dan di atas bebatuan. Rasulullah SAW sampai terjadi beberapa kejadian aneh. Di antaranya seperti keluar keringat bercucuran dari tubuh beliau. Ya, begitu. Lihat hadis Muslim. Dan menderumnya unta, begitu. Dan menderumnya unta saat beliau SAW berada di atasnya. 16. Lihat hadis riwayat Ahmad. Ya, dan dinyatakan sahih oleh Arnaud. Ya, onta kalau Rasulullah lagi di atas onta dapat wahyu berat turun langsung. Menderum tuh begitu ya. Lutut dan lain-lain gitu. Duduk lu. Karena beratnya. Ada sahabat salah satu kalau nggak salah masuk atau sahabat pernah pahanya sedang ketindihan Pak Rasul. Begitu Rasulullah mendapat wahyu makin berat pahanya Rasulullah. Seakan-akan tulangnya mau pecah sahabat. Ya begitu. Yang kelima, wahyu turun bersama malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW dengan wujud aslinya. Jadi malaikat juga pernah menunjukkan wujud aslinya. Ini terjadi sebanyak 2 kali. Ini berdasarkan sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya di catatan kaki 17, hanya saja beliau Rasulullah SAW pernah melihat Jibril. Ya, beliau SAW tidak pernah melihat wujud aslinya Jibril. Ya, kecuali hanya 2 kali. Pertama pada saat berada di Sidratul Muntaha, dan yang kedua saat berada di Jiyad, tempat di bagian bawah Mekah. Ya, itu penterjemah. Jibril adalah sosok yang memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya 600 sayap, sayapnya itu menutup antara barat dan timur, udah ketutup semua. Nah, ini yang bilang si Yahudi, oh siapa yang membawakan wahyu padamu? Jibril. Apa jawab Yahudi? Oh kalau itu mah malaikat itu musuh kami. Jadi memang antik, emang Yahudi itu antik. Dia percaya Jibril, dia tahu begitu disebut Jibril, oh, itu kan musuh. Dia pengen perang sama Jibril, silahkan. Sayapnya aja 600. Ya, begitu. Ya, mungkin gak ada waktu untuk membacakan tentang sifat-sifat malaikat. Ya, ini yang keenam, Allah berbicara langsung dengan Allah berbicara langsung. Kalau yang tadi melalui Jibril langsung bertemu, ya. Walaqad ra'ahu nazalatal ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Ya, An-Najm ayat 13-15. Ya, ini silahkan cari sendiri tafsirnya, baca sendiri. Nah, waktu kita sempit sekali. Di antaranya itu bahwa Allah begitu lengkap, cara turunnya aja lengkap. Ya, jadi tidak ada sisi yang dapat para musyrikin mengkritisi. Ya, bisa cara ini, cara itu begitu. Ya, begitu. Yang keenam, terakhir, Allah Jalla Jalla berbicara langsung dengan Rasulullah SAW tanpa perantara, sebagaimana yang terjadi pada Isra Mi'raj. Hal ini pun juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi ya arini ya anzur ilaika qala lantarani ya lantarani walakin zur ila jabali fa inis taqarra makanahu fasawfa tarani
falamma ya, najala rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan falamma aqaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Ya, ini adalah permintaan Musa alaihissalam dalam ayat tadi, ya, bahwa Musa ingin sekali melihat Rabbnya, ya. Walama ja Musa limiqatina, ya, wa kallamahu. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, yaitu dengan Rabb, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkata langsung, gitu. Ya, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi ya arini anzur ilaik. Musa langsung ada kesempatan bicara langsung. Apa? Memang keindahan sesuai itu melihat. Ini Rasulullah Musa ingin sekali. Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Ya, begitu. Ya. Qala lantarani walakin unzur ila jabali. Ya. Allah menjawab, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Lan. Nah, di sini Ustadz ya, Ibnu Katsir menjelaskan ada kata lan. Lan itu suatu kata yang abadan, tidak akan, terus. Maka kaum Mu'tazilah membawakan ayat ini berpendapat akidah mereka bahwa Allah tidak akan bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Itu kebodohan mereka ya, menafsirkan dari kata saja. Itu bahayanya menafsirkan Quran dengan kata, nggak mendampingi dengan ayat lain atau hadis lain, ya. Begitu. Padahal Allah menyatakan Allah bisa dilihat, ada satu hadis di mana nikmat dunia, nikmat jannah sudah kita dapati semua, ya insya Allah. Lalu ditawarkan lagi, ya, ziyadah tambahan, yaitu melihat wajah Allah. Hijabnya dibuka, maka itu kenikmatan yang paling optimal, ya, wallahu a'lam. Ya, ini sampai sini saja kajian kita. Ya, mungkin ada sedikit yang akan dibahas nanti. Ya, jika ada pertanyaan silahkan, jika enggak karena sudah 1 jam menurut jam saya. Mudah-mudahan ya bisa kita kembangkan lagi, masing-masing silahkan baca tadabbur tafsir ya, agar lebih mendekati dari buku ini kepada pemilik, ya, sahibul kitab, ya, pemilik kitab, yaitu beliau mempunyai tafsir yang belum lengkap, at-taisir. Jadi ada yang tidak. Kalau yang tidak ya kita lari ke Ibnu Katsir, tapi baca dengan sanad, maksudnya baca dengan milah-milih mana hadis sahih, hasan dan lain-lain. Sudah banyak aplikasi seperti itu, atau beli kitabnya langsung yang tafsir Ibnu Katsir yang sudah ditahrijh hadis-hadisnya. Gitu. Ya, tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan bisa saya jawab nanti di kemudian hari jika jumpa lagi. Kalau tidak saya tutup dan saya mohon maaf jika ada waktu yang berlebihan 3 menit lebih dalam menjelaskan bab yang sangat penting ini. Demikian kita tutup. Semoga Allah memberi selalu ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk memberat timbangan kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.